kami semua itu nggak tahu kenapa ketika proses syuting tuh semuanya sakit. Saya pindah tuh ke kamar mama sama ayah. Tiba-tiba tuh nggak bisa tidur, terus ada suara nangis tapi jauh banget kayak katanya kan, aduh merinding nih. Katanya kan kalau misalkan suaranya jauh itu dekat. Itu dekat. Dulu aku suka gambar di satu set meja dan kursi. Anak kecil yang selalu ada tuh di rumah. Suka menggambar. Ya, menggambar. Terus kok aku lihat lagi ada yang nyoret-nyoret meja aku gitu, rambutnya panjang. Terus siapa ya gitu. Terus kayaknya Mbak Kun juga deh. Wow. Karena nengok, terus mukanya hancur ya aku ingat. Terus dia senyum. Orang-orang pendek lagi nonton. Ya orang bilang mungkin orang bunian itu loh orang pendek. Minta tolong dibilangin ke teman-temannya, karena kamar mandi jauh di sini. Kalau mau kencing sembarangan, jangan di kayak lubang-lubang kayak gitu ya. Takutnya nanti gila. Halo teman-teman Kalapuna Holik, Opera Squad kembali lagi dengan Mongol di Kalapuna. Mongol jarang banget ya nanya kabar teman-teman, sehat-sehat semuanya kan? Aman kan? Dan hari ini Kak Mongol ada kedatangan bintang tamu yang spesial. Karena mereka adalah bagian dari film yang akan tayang di Indonesia dalam beberapa hari lagi. Jadi buat teman-teman, film apa sih bang? Inilah dia, cast dari film Pamali, Dusun Pocong. Cakep banget. Wow. Sorry. Oh iya. Oke. Kelihatan kayak anak-anak Bogor naik Scoopy. Tapi yang karbu ya. Kalau Eva yang ngomong gini. Laki tuh duduknya ngengkang. Kok ini kan? Aduh, kejepit loh. Jadi ada abang sih, abang gua tua. Fajar Nugra dan Yasmin atau Yasmin? Yasamin. Cantik banget sih lu deh. Makasih. Makasih. Ini. Oh iya. Orang gua lagi pengen normal. Bukan lagi pengen normal, muji cewek gitu. Oh berarti abang nggak normal? Saya normal tapi per tahun. Jadi tergantung dolar. Kalau dolar 8.000 kita kembali ke yang sebenarnya. Jadi ini Fajar berarti kan gue tau lu stand up komedian. Sama kita. Kan stand up komedian Bogor kan? Betul. Sama Bang Rifki kan? Betul. Sama Mbak Nita kan? Betul. Terus kenapa sekarang main film, Dek? Ya rezekinya mungkin ada di sini, Bang. Oke. Dan senang juga ngelakuinnya. Ini film keberapa, Dek, jadinya? 14 sampai atau 15-an deh kayaknya. Segituan. 14 atau 15. Tapi kan yang satu scene juga saya masukin biar portofolio banyak gitu. Iyalah. Ya cuma kelihatan dada-dada gitu ya. Iya. Sama kita. Iya. Tapi kalau Yasmin ini film keberapa, Dek? Mungkin kalau horor ke-4 atau 5 mungkin ya. Apa memang lebih menspesifikasi untuk horor? Padahal kan lu cantik, Dek. Enggak juga ya, tapi emang ditawarinnya horor, nggak tahu mungkin ada aura-aura horor yang orang lihat mungkin. Tapi kan ini film judulnya adalah Pamali Dusun Pocong. Dusun Pocong. Ini di saat ditawarin film ini kalian berdua udah baca skripnya dong pastinya. Pasti ya. Casting, Dek. Aku kebetulan gini mau Mongol karena Pamali ini kan sebenarnya film keduanya. Jadi awalnya ada Pamali yang pertama dan Pamali yang sekarang ini Dusun Pocong. Dusun Pocong. Kebetulan kalau Fajar itu sudah ada di Pamali yang pertama. Oh, dari Pamali pertama. Oke. Jadi dimunculkan lagi di Pamali yang kedua. Ya iyalah pemeran utama masa nggak dihilangin. Enggak lah, tapi kan ini ceritanya Dusun Pocong. Kalau gue dulu masih inget, gue pertama kali main film itu judulnya Mursala. Mursala. Gue main sama Rio Dewanto sama Titi Syuman waktu itu. Sekarang Titi Rajo Bintang. Gue casting, tapi cuma disuruh ngomong bah. Iya, karena gue jadi orang Batak kan. Iya, jadi cuma bah. Ternyata gue yang dipilih, sumpah demi Tuhan. Masa sih? Misalkan kita nge-set kamera nih banyak, audio udah segala macem. Action, bah. Kak, thank you Mongol. Iya, tadi telepon Mas Mongol, Anda yang dapet ya. Gila loh. Nah kalau lu berdua gimana dalam proses syuting ini? Filmnya menceritakan tentang apa? Nggak usah terlalu panjang karena spoiler. Oke. Yes. Tolakan. Cie, sok-sok chemistry ketemu. Ini film horor loh, kita harus agak tegang dikit. Iya. Ceritanya tentang apa? Jadi ceritanya tentang jadi ceritanya ada Aduh, kayaknya gue jangan jadi host dulu deh. Sesama stand up komedian tuh pasti akan ya. Jadi ceritanya adalah tentang sequel pertama tentang apa ceritanya?
Tang? Desa Pocong juga? Bukan. Sequel pertama apa judulnya? The White Lady. Mom's Kunz. Oh, Tans Mom's Kunz. Kunz. Tans Kunz. Oke, yang kedua Desa Pocong. Dusun Pocong. Dusun Iya. Pocong. Jadi pemeran sutradaranya siapa? Sama. Sama, Mas Sama dari Bobby yang Prasetyo. Mas Bobby. Jadi kalau di film pertama juga lu berdua? Enggak, aku baru gabung di Pamali Dusun Pocong. Pamali Dusun Pocong. Sebelumnya lu pasangannya siapa? Ada pokoknya Taskia Namia, Putri Ayudhya, Martino Leo, Oh, oke. Rukman Rosadi gitu-gitu. Kalau sekarang hanya saya aja Bang Mongol. Yang lama? Yang lama. Yang Untuk ada di film Pamali kedua ini. Proses syuting berapa hari? Kayaknya 16 ya? 16 hari itu syutingnya, cuman kalau untuk di Ciwidey-nya sekitar 25-an atau 26-an hari gitu Bang Mongol. Oke, tapi kalian berdua udah tahu apa itu Pamali? Tahu dong. Apanya? Bu? Apalagi orang Sunda mungkin. Kalau saya kan orang Sunda memang. Oh iya bener Oh. ya. Pamali. Pamali sesuatu Tapi kan yang kalau bunya enggak apa-apa kan berarti. Bu Mali. Kan ada Pak Mali, ada Bu Mali. Berarti kan kalau bapaknya Pak Mali, bunya nggak apa-apa. Benar. Nah, tapi tentang Pak Mali ini, Wow. khususnya Ayah Samin ini udah tahu deh tentang Pak Mali ini. Tahu, apalagi pasti kalau khususnya orang Indonesia pasti nggak Ya, hati-hati loh. asing ya sama Pamali kata-kata loh. pamali, iya. Tapi selama kalian proses syuting ini berjalan selama 16 hari lebih, apa aja yang kalian alami selama proses syuting? Wah, Yang berhubungan dengan hal-hal mistik. ini mistis banget. Ini mistis banget sih. Parah sih. Maaf. Lebih Saya nggak merinding. lebih mistik dari episode 1. Lebih mistis dari episode apapun pokoknya. Iya. Tapi itu lu berdua alami. Semua orang alami. orang. Semua kru, semua pemain, semua sutradara segala macam juga mengalami. Itu syutingnya di Di Ciwidey. Ciwidey. Di Ciwidey di Bandung gitu kan. Dan ini kan sebenarnya menceritakan soal wabah. Soal wabah, ada wabah-wabahnya juga. Oke. Nah, kami semua itu nggak tahu kenapa ketika proses syuting tuh semuanya sakit. Jadi kena Ya, wabah jadi juga kena akhirnya. wabah. Kita menganggapnya ini kita kena wabah, kita yang kena wabah gitu. Jadi kan ceritanya berarti kan ada banyak hal yang terjadi selama proses syuting. Tapi kalau di film ini Fajar tuh jadi apa? Jadi tukang gali kubur, sama seperti di Pamali 1. Oh, berarti sama dengan pekerjaan sebelumnya ya? Iya. Iya. Kan bantu-bantu gali kan Iya. dulu, iya. Sebelum ketemu stand up ya. Tapi kalau Yasamin, Dek manggilnya Yasamin atau? Yayas. Yayas boleh karena Yasamin panjang kan Yayas. Ya, jadi Yayas boleh. saja. Nah, di film ini Yayas jadi apa? Aku jadi perawat. Jadi karena keadaan desa yang wabahnya udah Lumayan tinggi. dan warga-warga udah nggak bisa saling membantu. Akhirnya kita para perawat ini dipanggil untuk membantu warga-warga yang kena wabah gitu. Oke, tapi film Pamali 2 ini ada kaitannya nggak dengan Pamali 1? Tidak ada sama ada. sekali. Makanya kenapa namanya Pamali Dusun Pocong, bukan Pamali 2 season 2 kayak gitu. Karena memang nggak ada sama sekali hubungannya sama Pamali 1. Jadi buat orang-orang yang berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri. Pamali 1 tentang White Lady White itu, Lady, kalau Pamali ini 2 tentang pocong. Side Corps ya, tentang Side poci. Corps. Berarti Pamali 3 besok buto ijo. Bukan. Kalau misalkan ternyata memang akan ada lagi, mungkin antara Tuyul atau enggak Lea. Karena itu tuh adaptasi dari game. Adaptasi Bang Mongol. dari game, yes. Si Pamali ini ada game namanya Pamali dan ada 4 season. Season pertama tuh Kuntilanak, Pocong, Leak, dan Tuyul. Yes. Oh. Nah ini season keduanya. Oh, begitu. Jadi nggak ada sama sekali hubungannya antara Pamali 1 dan 2. Makanya orang-orang tuh Kayak berdiri sendiri berdiri ya. sendiri pokoknya. Orang berharap bahwa Pamali 2 ini connecting sama Pamali 1. Enggak, banyak banget yang nanya kalau misalkan kami tuh posting teaser poster kemarin tuh banyak banget yang komen, "Min, tolong dong Pamali 1-nya ditayangin di OTT gitu-gitu segala macam, pengen nonton dulu." Iya, sebenarnya itu kan kebijakan produser juga kan. Cuman nggak usah nonton Pamali 1 pun bisa menikmati Pamali 2 ini. Oh, oke. Tapi yang paling fatal di saat syuting itu kasus horor, kasus apa sih? Ya selain sakit semuanya gitu. Kayaknya itu sih ya. Itu kenapa sih kena sakit semua? Kerasukan makanan? Jujur nggak tahu. Karena makanan aman. Makanan aman. Air minum juga aman. Dan penyakitnya boleh disebut kali ya. Diare. Jadi nggak mungkin. Jadi nggak mungkin penyakit yang kayak demam, virus apa bukan, penyakitnya diare. Kita juga bingung kenapa semuanya diare.
Semua berarti kena. Semua Bisa jadi kena. makanan mungkin. Makanannya udah diganti. Udah ganti bahkan, coba ganti catering. Ganti catering, ganti Tetep apa lagi air minum. Air minum ganti merek, tetap aja. Tetep aja. Jadi Bang Mongol kebayang dong ketika action, dialog-dialog ada yang keluar mencair. Enggak gitu. Mengitari Nggak paham. gitu ya. Jadi lagi sebentar Nggak gitu ya. Ada ekspresi tambahan. Aduh, berarti sambil syuting mukanya emang horor tapi bukan horor ngelihat setan tapi takut cipirit. Tapi kalau apa namanya di saat syuting itu syuting siang malam lebih banyak kan? Malam sih ya. Sama sih imbang Sama. lah. Imbang ya, Imbang. berarti kan ada scene siang, ada scene malam. Scene malam. Tapi pertanyaan ke pribadi dulu nih, Fajar punya pengalaman horor nggak sih waktu selama hidupmu sekarang udah sampai usia 20 tahun? Kayaknya SMA, Bang. Entah, kayaknya SMP, sekitar SMP-an itu, jadi di samping rumah, kayak selang ada 3 rumah gitu, ada balai desa. Terus balai desanya itu kebakaran. Sekitar dini hari jam 3-an atau kalau nggak salah tuh. Akhirnya mati lampu kan, karena kebakaran mati lampu semuanya. Saya pindah tuh ke kamar mama sama ayah. Tiba-tiba tuh nggak bisa tidur, terus ada suara nangis tapi jauh banget kayak katanya kan, aduh merinding nih. Katanya kan kalau misalkan suaranya jauh Itu dekat. itu dekat katanya kan. Aku tuh di situ berusaha positif thinking aja, mungkin siapa ya itu, orang-orang desa mungkin, cuman ngapain juga orang desa jam 3 pagi nangis gitu segala macam gitu-gitu. Jadi ya mungkin itu adalah Mbak Kunz kayaknya ya. Cuman itu aku pengalaman nggak ngeliat. pertama lu Itu. dalam dunia horor. Ya. Oh, sama ada lagi nih. Di kamar beda lagi kejadiannya. Entah lagi main handphone aja biasa, main handphone segala macam, terus tiba-tiba di kamar tuh ada jendela belakang gitu. Dan ada gang juga ya. Malam, cuman ada suara gini. Ayah. Aku pun nggak ngerti itu tuh apa. Aku positifnya bayi, cuman bayi apa yang ayah? Oke, binatang apa yang ayah gitu kan. Ini apa? Dan setan apa juga yang ayah makanya. Gua pikir dulu ya, binatang kan bukan jalur gue. Kok bunyinya ayah ya? Makanya itu tuh sampai sekarang masih dia ayah kayak gitu. Sampai sekarang lu pingin cari tahu itu binatang apa? Jujur tidak sih. Gue sih megang kunci buat balik lagi ke masa lalu. Paling itu aja sih Bang kalau misalkan aku. Tapi waktu di syuting, lu dari Pamali yang episode Kunti Pertama sampai dan yang kedua. Pocong, Ini- yang mana yang paling Ini tuh spooky nice to meet you? Jujur aja Bang Pongol, ini tuh film horor. Tapi Pamali 1, Pamali 2 kan karena krunya semuanya sama. Tidak berasa horor karena sangat menyenangkan banget gitu loh. Nggak tahu ya, aku syuting tuh berasa liburan aja. Meskipun misalkan nih datang ke lokasi syuting, ya sorry ya take-nya nggak jadi misalkan. Kita pasti kesel juga dong kalau, ya kenapa sih udah siap-siap, padahal udah bangun gitu kan, mending di hotel aja apa-apa. Kalau Pamali tuh nggak, ini sini nggak jadi ya. Oke, gua mau main di sini, main. Iya. Beneran seneng ya sih, happy aja gitu. Kalau Yayas gimana? Pengalaman Horor. yang horor yang paling menakutkan pernah kah? Pernah, dan nggak sering sih, jadi ini setiap ada pertanyaan ini jawabannya. Jadi, dulu waktu aku kecil, kayaknya sebenarnya nggak yang sensitif juga ya, tapi mungkin namanya anak kecil kan katanya pasti pernah mengalami lihat sesuatu. Jadi ada 2, yang satu itu aku lagi di kamar mama, lagi nonton TV, dan dulu aku suka gambar di satu set meja dan kursi anak kecil yang selalu ada tuh di Ya, rumah. suka menggambar. Ya, menggambar. Terus kok aku lihat lagi ada yang nyoret-nyoret meja aku gitu, rambutnya panjang. Terus siapa ya gitu. Terus kayaknya Mbak Kun juga deh. Wow. Karena nengok, terus mukanya hancur ya aku ingat. Terus dia senyum. Terus habis itu langsung teriak. Muka cantik senyum mikir apalagi hancur ya senyumnya. Senyum. Muka cantik senyum mikir ya bener. Iya, Sepakat, kita Bang. muka cantik aja senyum. Ini kenapa? Kurang hipnotis nih. Iya. Apalagi hancur. Gitu. Terus dia langsung teriak deh, "Mam, ada onti, ada tante," gitu. Ih gila lu, kecil bahasa Inggris lu. Gua aja nih udah 46 tahun bahasa Inggris gua masih gaptek. Kenapa yang di highlight bahasa Inggris? Iya, Aku kira dia kecil kok udah ngerti tante gitu-gitu. Ini onti. Onti gitu kan. Gua aja sampai sekarang gua masih bingung bahasa Inggris. Tapi selama proses syuting itu berarti kan ada scene siang, ada scene malam. Kalau nggak syuting berarti di hotel.
Hotel. Jauh nggak dari hotel ke lokasi syuting? Ada yang jauh, Ada yang ya. jauh, Ada yang cuma 15 menit doang Iya. ya dari hotel. Gitu-gitu. Tapi di saat lu pada syuting kan horor tuh kadang kan sampai jam 2, jam 3 pagi ya. Ya. Ya kan? Ngerasain something nggak selama proses itu? Kalau aku pribadi Maksudnya enggak sih. suka dukanya gitu kan tadi suka duka salah satunya kan diare berjamaah ya kan. Iya. Atau mungkin ada hal-hal lain gitu, accident yang karena gue dulu pernah satu ya? film horor, Hah? gue jatuh kepleset gitu. Karena malam nggak kelihatan. Iya, tapi kan orang lain teriak ya Allah, gue nggak ketawa cekakakan. Nah kalau lu Padi ada sesuatu yang mungkin Sukanya nih terlalu banyak sih Terlalu disukanya banyak sih. sukanya. Karena gini Bang, jujur nih, kalau misalkan malam, kita tag malam nih, kan udah pasti kayak bingung juga mau ngapain, orang-orang pada syuting apa segala macam ya, terus kita nunggu scene kita masih nanti misalkan gitu kan. Pasti teman-teman produksi atau yang lainnya tuh pada nyamperin ke Basecamp Talent buat bakar-bakar. Bakar-bakar Apa karena sate. barbecue? apa karena lokasi syutingnya mungkin nggak terlalu spooky? Spooky. Spooky, cukup Sejujurnya spooky spooky, sih. ya. Spooky Saat seperti apa kita- lokasi syuting yang lu rasain? Aduh, Apakah ada orang-orang yang lain yang merasa ikut syuting? Karena gue beberapa kali main film horor, gue pernah main di salah satu di Pulau Air yang harus naik kapal tuh nyebrang ke Pulau Seribu. Kita syuting jam 2 pagi, bukan cuman gue yang lihat, ada beberapa kru sama pemain lihat orang-orang pendek lagi nonton. Ya orang bilang mungkin orang bunian itu loh orang pendek. Bukan ke pocong, maksudnya kalau tuyul kan anak Iya, kecil. iya, iya. Ini orang tua kelihatan muka dewasa tapi pendek. Wow. Nah itu kita langsung pada kabur ke kamar yang nggak mau syuting, maksudnya yang nggak ada jadwal. Dan Nah, bukan kalau- hanya Bang Mongol yang lihat. Oh bukan cuma hanya saya, Wow. banyak yang lihat. Akhirnya kita yang nggak syuting balik ke hotel, main remi, main apa salah bener yang penting main aja gitu. Iya. Karena kalau di kalian lokasinya Sebenarnya spooky, cuman aku agak takut juga untuk menceritakan detailnya. Tapi yang pasti ada salah satu tempat di Ciwidey itu, kru ketemu satu apa ya, Bin? Kuncen kali ya? Ya pokoknya tiba-tiba ada orang di situ yang udah lama banget dari kecil tinggal di situ katanya. Bahkan kami sendiri pun nggak ngelihat ada rumah gitu. Terus tiba-tiba minta Datang orang tolong. itu. Datang aja tiba-tiba datang. Minta tolong dibilangin ke teman-temannya. Karena kamar mandi jauh di sini. Kalau mau kencing sembarangan, jangan di kayak lubang-lubang kayak gitu ya. Takutnya nanti gila. Katanya gitu. Aku ada tuh di barbecue, di tempat barbecue kita. Dia ke hutan. jadi orang itu nggak tahu dari mana muncul aja gitu. Iya. Dan Katanya datang seperti itu. ngingetin Heeh. kalian gitu. Dan katanya sudah tinggal di situ dari kecil, cuman kami nggak ngelihat sama sekali ada rumah satupun di situ. Ya itu sebenarnya kayak asram dekat situ Iya, tuh tapi kayak kan asram bawahnya ya, kan? bukan rumah warga yang ini Asrama ya. kan. Iya. Jangan sebut asrama. Tapi jadi Apa sih tapi bilangnya? selama Ya, itulah. Jangan disebutin detailnya, aku takut. Oh iya iya. tapi Nggak, selama cuma proses maksudnya di situ. tapi selama proses itu ada kenangan-kenangan atau ada proses syuting yang tidak terlupakan mungkin ya selain itu ada cinlok mungkin sekarang kan suka ada cinlok. Nggak ada. Nggak ada. Yang nggak bisa dilupain itu adalah di Ciwidey waktu itu pas kita syuting ada insiden Naon insidennya? Cipirit Oh, helikopter. helikopter jatuh. Jadi kita syuting di Kebun Teh. Kebun Di Teh. Ciwidey kan terkenal dengan Kebun Teh. Eh, Dan berapa hari setelah kita akhirnya pindah set dari Kebun Teh itu, kita lihat berita ada helikopter jatuh di set tempat kita syuting. setelah beberapa hari kita pindah Setelah untungnya. beberapa hari kita pindah, tiba-tiba ada helikopter jatuh di area tempat kita syuting. Helikopter latihan tapi dan Helikopter tidak latihan. memakan korban juga di Ciwidey itu. Tapi lumayan banyak pemadam kebakaran, Iya, lumayan ambulans yang lewat hotel kita. Iya. Lumayan panik juga kalau kita masih di situ. wow. Iya. Apa ya? Karena terlalu seru sih, menyenangkan umum. Tapi sekalipun kontennya horor tetap menyenangkan ya. Tetap Iya, menyenangkan. Ya apalagi kalau dari teleponnya Termin 2 udah turun ya. Itu sih double menyenangkan kayaknya ya. Dan semuanya pada pakai hati gitu, jadi Udah kerjanya menggunakan Heart ya. Termin 3 udah atau nanti promo. udah semua sih Bang. Ini kebetulan film kita kan horor ya, karena kita bercanda terus ya. Nggak tahu. Ini aku mau tanya aja deh seputar dengan pamali gitu atau kayak hal-hal mistis. Kemarin tuh aku baru selesai syuting di kebetulan Pangandaran. Itu kan katanya nyambung sama Pantai Selatan nggak sih? Terus kan dengar-dengar di Pantai Selatan itu ada
Nyi Roro Kidul kan, yang katanya kita kalau ke situ tuh nggak boleh pakai Baju hijau. Baju hijau gitu. Nah itu kira-kira bener nggak sih? Ya kalau memang itu sesuatu yang kita percayai, tapi tidak membuat iman kita lemah, ya nggak ada masalah sih. Kan hanya sebatas percaya, yang tidak boleh itu yang kita udah imani. Oke. Sesuatu yang kita udah imani itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan iman agama kita. Tapi kalau cuma sebatas percaya, itu kan ada kalimat tuh dibilang legenda itu kan dari cerita yang dilakukan berulang-ulang dan dilakukan dengan secara sistematis, itu menjadi legenda. Oke. Ya tahu. Nah, apakah Nyi Roro Kidul ini dianggap legenda atau tidak? Balik lagi ke kita masing-masing. Ya dong. Karena kita juga harus ingat arusnya juga arus memang ombaknya kan kenceng. Jadi ya bisa aja. Jadi balik lagi ke kepercayaan. Iya, kalau memang kalau Kak Mongol jujur, saya lebih suka baju warna kuning. Gue lebih suka baju warna gold karena memang warna favorit. Kalau itu kan mungkin Nyi Roro Kidul gitu, maksudnya adalah satu sosok yang melegenda gitu dan bisa kita percaya ataupun enggak. Cuman kalau untuk yang katakanlah makhluk yang universalnya kayak misalkan pocong, kita ngomongin pocong. Katanya entah Bang Mongol percaya atau enggak juga ya. Katanya kalau misalkan nih tali kain kafan, tali pocongnya itu lupa dilepas sama orang yang ngubur atau siapapun itu, katanya si jenazahnya akan bangkit menjadi pocong untuk minta dilepasin itu. Dan katanya juga bisa dimanfaatkan ketika tali pocong itu lupa dilepas, terus ada orang jahat iseng ngelepas, simpan di warungnya, akan bisa jadi panglaris. Katanya seperti itu. Yang ya mungkin ini juga bisa masuk ke legenda, cuman kan hantunya lebih universal lah kasarnya gitu kan. Menurut Bang Mongol gimana nih? Orang meninggal kuburnya diituin nggak? Disemenin nggak? Tanah. Iya, tanah. Kayu. Iya, tanah kan. Ditaruh kayu, terus ditambun tanah, terus di atasnya ditaruh tanaman atau ada ubinnya gitu? Nggak ada. Oh, itu berarti bisa dia bangun. Oke. Kecuali kalau dia kayak kami Kristen kan di semen, dia nggak bisa bangun. Karena kan 1:1. Iya, keras juga ya. Orang otaknya tinggal di dalam gitu. Tapi kalau itu kan memang banyak cerita, itu kan hanya cerita. Tetapi balik lagi adalah kalau ini dipercaya ya percaya, kalau nggak ingin dipercaya ya nggak usah dipercayai. Karena kalau kayak gua bikin materi stand up bahwa pocong itu dia ngelompat-lompat ngajar orang kan memang karena bukan buat nakutin kan. Iya. Sekarang gua tanya, pocong apa sih yang ditakuti dari pocong? Orang dia nggak pegang pisau, dia nggak pegang batu, dia kan tangannya diikat. Diikat juga, iya. Kepalanya nggak ada tanduk. Dia mau bunuh kita pakai apa? Nggak bisa, iya. Nah kenapa dia lompat? Karena memang dia minta tolong dibuka. Kalau udah capek dia 40 tahun. Iya. Gitu loh. Spesifik sekali ya. Iya, dan itu pun ingat banyak video-video di YouTube juga kan bilang pocong di jalan tol. Hah, aku belum. Ada tuh video pocong di jalan tol, dia lompat-lompat. Iya, ada. Kenapa dia nggak lompat? Karena kan ada portal. Dan harus tap lagi ya? Iya. Flash atau enggak imani? Iya juga ya. Jadi dia nggak bisa lompat. Iya. Jadi dia yang di belakang kamera kayak Jadi dia keluarnya di jalur Cidahu apa ini? Tol yang Depok baru Perbelenyi gitu kan. Dia harus ke Bekasi dulu buat muter balik naik Bekasi Barat. Oh ini tol yang layang. Berarti gua percaya loh syuting pocong Mali Dusun Pocong kayak begini lucunya ya kan. Iya, menyenangkan, makanannya enak. Ya kan artis tuh kalau disuruh kasih syuting tuh biasanya kalau makanannya kurang pasti ngomel ya kan. Mungkin banyak yang kayak gitu ya. Kalau gua sih nggak pernah ngomel karena gua bawa makan sendiri dari rumah. Vegetarian? Iya, enggak juga. Gua lebih, maksudnya gua suka dengan ikan. Okay. Nah di lokasi itu kan kadang ada sapi, ayam lah. Gua kan udah nggak boleh. Karena kemarin gua baru 2 hari lalu rumah sakit 158. Apa tuh? Tekanan di tensi darah. Oh, tinggi banget. Itu gua sampai dibiarin sejam di tensi lagi. Buat mastiin. Iya, mastiin. Akhirnya hasil keduanya 153. Wah, tetap tinggi. Naik. Iya, jadi akhirnya sekarang gue udah kayak gembel. Makannya yang mentok-mentok bubur gitu. Padahal stand up komedi termahal. Nah, itu dia. Kalau soal tali pocong itu ya ada yang bisa dipercaya. Bahkan kan ada orang-orang yang nungguin kalau ada
anak perawan yang meninggal di pocongnya, nanti ada yang gali terus dibuka nanti dimakamin lagi, karena banyak cerita yang berhubungan dengan pocong, karena katanya tali pocong tuh bisa melariskan dagangan, bisa menjadi penjaga diri, namanya pagar diri. Jadi banyak cerita yang akhirnya karena keseringan diceritain menjadi sebuah legenda. Jadi balik lagi ke diri kita gitu, lo mau percaya atau enggak. Nah, pertanyaan Mongol kan film Pamali ini kan mengangkat tema dusun pocong. Nah, gua kasih lihat dulu sama lu nih, ada pocong. Jadi video pocong. Iya, Ini jalanan kita menuju set. Kayak gini ya? Kayak gini nih. Hah? Wow. Nah, ini gua mau nanya buat lu berdua ya, ini asli atau enggak? Tuh. Wow. Kalau malam kita ngelewat kayaknya Menurut lu berdua nih, menurut lu berdua asli atau enggak itu? kalau ya sih, kalau aku sih enggak. Kayaknya enggak deh. Si pocong ini menempatkan dirinya di tempat strategis, Bang. Literally di tengah loh dia. Pocong mana yang bisa mikir kayak gitu, kan biasanya pocong entah di mana, kadang ketangkep kamera sengaja nggak sengaja gitu kan. Ini strategis, Bang. Beneran di kayak tusuk satenya gitu loh. Nah, kalau lo Yayas gimana ini? Ya, kayaknya menurut aku juga bohongan deh, karena even yang di film kita pun kainnya di aging ya. Iya, ini bersih banget. Ini bersih banget kayak pancaran Mungkin kayaknya baru habis dari laundry. Apa Aqualis, Laundrete, atau mungkin Sengesek gitu. Lu tau nggak kalau gua lebih pilih itu bukan tuh iketan rambutnya. Lihat. Diiketin rambut ya. Itu bukan pocong, menurut gua itu kayaknya kayak Wiro Sableng. Dia nggak bisa ngikut sendiri. Iya, jadi Ah, masa dipitain kayak kupu-kupu. Pocong modern. Nggak, ada palsu Ya kan, ini. kalau Ya. nggak pocong ondek, ada Ya. pita-pitanya. Ada lagi? Settingan ini. Terus lagian di awal video tuh belum kelihatan kok mereka salah pikiran ngevideoin gitu ya. Yang kedua nih. Yang kedua. Ini dari sumber Metal Ghost. Mana? Nih jump scare ya? Enggak. Itu. Oh. Wah. Aduh, lucu banget lagi tapi. Mau bilang asli tapi lucu Nggak, banget ya. gua lucu kayaknya dia obesitas. Soalnya dia lompatnya agak mau tuh. Enggak, dia kayak main itu loh yang ada di begini. Iya bener loh. Tuh, ya Allah. Yang mainannya SpongeBob kalau itu dia kan. jatuh. Nah, ini menurut lu pocong nggak sih? Kayaknya enggak deh, kayak Iya dia sih. dikejar siapa gitu, cepet-cepet banget larinya. Enggak, iya, dan lompatannya kalau nggak ada bantuan nggak mungkin. Setahu gua pocong itu nggak mungkin lompat tinggi karena kan diikat di kakinya. Dan setahuku pocong memang tidak lompat kan, Bang? Melayang-melayang juga sebenarnya kan. Lompatan tuh cuma dibikin-bikin sama orang Indonesia kan? Iya, mungkin dia dulunya kayaknya dia atlet lompat indah. Tapi benar kata Bang Mongol pakai alat yang itu. Iya. Alatnya SpongeBob itu tuh ada di episode Kasian berapa? loh untuk bikin begini modalnya gede loh. Tapi enggak kayaknya ya. sih. Enggak ya. Tapi gue boleh jujur, gue sangat suka dengan konten-konten horor termasuk kayak Pamali Dusun Pocong ini, karena konten yang memberi apa maksudnya ya, memberi pembelajaran buat kita bahwa ternyata sehoror apapun film horor itu tetap kemenangannya ada di tangan kita. Ya. Ya kan? Gua belum pernah nonton film horor yang mati pemeran utamanya. Ya benar. Nggak pernah. Tapi belum. di situ mengajarkan khususnya Pamali Dusun Pocong ini. Jadi buat teman-teman se-Indonesia ingat, dia akan tayang tanggal berapa sih? Tanggal 12. 12 Oktober. Dan film ini adalah film Indonesia banget, lokal banget. Betul. Karena kita selalu tahu kan bahwa Indonesia tuh kalau nggak kuntilanak, pocong. Ya kan, wewe gombel. Ya. Ya kan? Itu mengajarkan bahwa kita tuh ternyata juga punya horor-horor yang bisa dijadikan sebagai bahan tontonan. Iya. Tetapi tidak harus kita percayai. Betul. Ya kan? Harapannya untuk Pamali Dusun Pocong ini apa buat lu berdua?
Tentu banyak banget penontonnya dong. Ya biasa aja Pak, jadi Pak RT. Biasa aja. Jadi stand up komedian coba. Apa ya harapannya buat film? Apa target penonton? Target penonton Sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya tentunya, Bang. Gala premiernya kapan? Di Oktober juga, awal Oktober. Di Lokasi Oktober. Jakarta tuh mungkin di Bandung? Pasti Jakarta. Pasti Pasti Jakarta. Jangan lupa telepon ya undangnya. Siap, Bang Mongol. Cuman ya itu harapannya penontonnya banyak dan banyak yang suka juga, terus ceritain ke teman-teman yang lain. Soalnya aku ngerasa ya kayak bahkan dari film Pamali 1 ya, aku ngerasa Pamali ini memang sudah beredar di masyarakat Indonesia gitu, Pamali sendiri ya. Maksudnya dengan diangkat oleh film mungkin relate-nya akan banget sama penonton Indonesia gitu Oke, kan. betul. Betul. Dan kalau film Pamali ini bedalah dari film-film yang lain karena ini diangkat dari game, adaptasi game. Kalau Yayas gimana? Kalau menurut aku juga ya di luar dari Pamali itu relate sama kita di sini, kita juga mengangkat wabah ya. Iya. Kayaknya itu relate untuk banyak orang juga ya. Kayak Oke. kemarin kita merasakan itu, di sini juga dikasih tahu, terus persahabatan kali ya di sini Betul. juga ada gitu, humanity kayak. Berserah diri sama Allah juga pasti ada. Pasti ada. Ya kan? Pasti ada. Iya dong. Jadi Iya. pertanyaan Mongol buat lu berdua. Kenapa Opera Squad Kalapunaholik harus nonton? Karena itu tadi, yang pertama relate, yang kedua film ini adaptasi dari game. Iya. Tapi kalau untuk teman-teman yang nggak mainin main gamenya, akan tetap bisa menikmati film ini. Ya. Dan apalagi ya? Secara shot juga mungkin kalau yang main gamenya akan merasakan, Iya. kita yang nonton berasa ada di dalam situ ya. Ada di Berasa- filmnya iya, ya. berasa lagi kayak mengalami Menjadi bagian nih, dari jadi film bagian itu. dari Iya, film iya, itu iya, gitu. iya. Jadi kayak suasana dan pengalaman baru mungkin Oke, kalau nonton. kalau begitu terakhir silakan lu berdua promosi. Oke, Oke. siap. Halo, teman-teman. Halo, Kalapunaholik. Kalapunaholik. Tuh. Nonton ya nanti tanggal 12 Oktober film Pamali. Dusun Pocong, Betul. tayang di bioskop. Dan ajak semua teman-teman kalian info lebih lanjutnya kalau mau nonton trailer, mau nonton teaser, mau lihat poster, mau apapun itu, bolehlah follow di Pamali Movie. Oke, terima kasih. Terima kasih. Buat teman-teman Opera Squad Kalapunaholik, ingat tanggal 12 Oktober 2023 ada film baru horor terbaik bangsa judulnya Pamali Dusun Pocong. Jadi buat lu yang suka banget nonton film horor, ajak pacar, mantan, mertua siapa aja yang lu boleh ajak nonton, karena dengan Anda nonton film Pamali Dusun Pocong, Anda mendukung perfilman Indonesia. Dan untuk mertua mantan tolong kondusif di bioskop ya. Ya. Thank you buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe, di like dan share. Saya Mongol. Bye bye. Thank you.